Halo Sobat Era Digital, sebelum memulai video kali ini bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Menyusun penilaian adalah sebuah proses yang membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam mengumpulkan informasi serta menghasilkan evaluasi yang objektif. Langkah pertama yang penting adalah menetapkan tujuan penilaian yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Selanjutnya, identifikasi kriteria yang relevan yang akan digunakan untuk mengevaluasi objek penilaian. Kriteria tersebut haruslah spesifik, terukur, dan berhubungan langsung dengan tujuan penilaian. Selain itu, penggunaan skala penilaian yang sesuai dan instruksi yang jelas kepada penilai juga merupakan hal yang penting. Pengumpulan data harus dilakukan secara objektif dan akurat melalui metode yang sesuai dengan konteks penilaian. Analisis data yang teliti dan interpretasi yang hati-hati juga diperlukan untuk menghasilkan temuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, laporan penilaian yang terstruktur dan transparan harus disusun untuk menyajikan hasil penilaian, kesimpulan, dan rekomendasi secara jelas kepada pembaca. Saat menyusun sebuah penilaian, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar penilaian Anda menjadi cermat dan akurat. Berikut adalah beberapa tips untuk menjadi lebih cermat dalam menyusun sebuah penilaian. 1. Definisikan dengan jelas tujuan penilaian. Pastikan Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan penilaian Anda sebelum memulai prosesnya. Hal ini akan membantu Anda mengarahkan fokus penilaian dan memastikan bahwa kriteria yang Anda gunakan relevan dengan tujuan tersebut. 2. Gunakan kriteria yang spesifik dan terukur. Pilih kriteria yang dapat diukur secara objektif. Hindari penggunaan kriteria yang terlalu umum atau subjektif, karena hal itu dapat menghasilkan penilaian yang tidak akurat atau tidak konsisten. Misalnya, jika Anda menilai kinerja karyawan, gunakan kriteria yang dapat diukur secara konkret seperti jumlah proyek yang diselesaikan atau tingkat kepuasan pelanggan yang diperoleh. 3. Pertimbangkan konteks penilaian. Selalu pertimbangkan konteks di mana objek penilaian beroperasi. Misalnya, jika Anda menilai produk, pertimbangkan kondisi pasar, target pasar, dan persaingan. Konteks ini akan membantu Anda menginterpretasikan hasil penilaian dengan lebih akurat. 4. Gunakan variasi metode pengumpulan data. Menggunakan variasi metode pengumpulan data dapat memberikan sudut pandang yang lebih lengkap dan objektif. Selain mengandalkan satu sumber data, pertimbangkan untuk menggunakan metode seperti pengamatan langsung, wawancara, survei, atau analisis dokumen. 5. Konsistensi dalam penilaian. Pastikan konsistensi dalam penilaian Anda dengan menggunakan kriteria yang sama untuk semua objek yang dinilai. Hal ini akan memastikan adanya pembandingan yang adil dan objektif antara objek-objek yang dinilai. 6. Berikan bobot pada kriteria yang relevan. Jika ada kriteria yang dianggap lebih penting daripada yang lain, berikan bobot pada kriteria tersebut. Hal ini akan memberikan pengaruh yang sesuai dalam hasil penilaian. Pastikan Anda memberikan bobot berdasarkan pertimbangan yang objektif dan sesuai dengan tujuan penilaian. 7. Pertimbangkan sumber daya yang tersedia. Ketika menyusun penilaian, perhatikan ketersediaan sumber daya yang Anda miliki. Pastikan metode pengumpulan data dan analisis yang Anda pilih dapat dilakukan dengan sumber daya yang tersedia, baik itu waktu, tenaga, atau anggaran. 8. Pertimbangkan validitas dan reliabilitas. Validitas mengacu pada sejauh mana penilaian mengukur apa yang seharusnya diukur, sementara reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil penilaian jika dilakukan kembali. Pastikan penilaian Anda memiliki validitas yang baik dalam mengukur apa yang ingin Anda nilai dan dapat diandalkan dalam menghasilkan hasil yang konsisten. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, Anda dapat menyusun penilaian yang lebih cermat dan akurat. Penting juga untuk selalu mempertimbangkan transparansi dan keadilan dalam proses penilaian serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada objek yang dinilai untuk membantu mereka memperbaiki kinerja mereka di masa depan. Sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya, bagi Anda yang belum mengikuti Instagram Belajar Era Digital bisa mengikuti di belajarera.digital. Serta Anda juga bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari channel Telegram Belajar Era Digital.
Standar penilaian pendidikan merupakan panduan atau pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam proses penilaian di sistem pendidikan. Standar penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara konsisten, adil, dan relevan dengan tujuan pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh standar penilaian pendidikan yang umum digunakan. 1. Validitas. Standar ini menuntut bahwa penilaian harus mengukur apa yang seharusnya diukur, yaitu kompetensi atau kemampuan yang relevan dengan materi pelajaran atau tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Validitas memastikan bahwa penilaian memiliki hubungan yang kuat dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 2. Reliabilitas. Standar ini mengharuskan bahwa penilaian harus memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan jika dilakukan secara berulang. Reliabilitas memastikan bahwa penilaian tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor acak atau variabel yang tidak relevan, sehingga memberikan gambaran yang konsisten tentang kemampuan siswa. 3. Transparansi. Standar ini menekankan pentingnya kejelasan dan kejujuran dalam proses penilaian. Penilaian harus memiliki instruksi yang jelas dan terbuka, termasuk mengenai kriteria penilaian, bobot yang digunakan, dan harapan yang diharapkan dari siswa. Transparansi memastikan bahwa siswa dan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang jelas tentang proses dan harapan penilaian. 4. Kesetaraan. Standar ini menuntut bahwa penilaian harus adil dan setara bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, atau karakteristik pribadi lainnya. Kesetaraan dalam penilaian memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan mereka tanpa adanya bias atau diskriminasi. 5. Keterhubungan dengan kurikulum. Standar ini menekankan bahwa penilaian harus terkait erat dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Penilaian harus mencerminkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum dan mengukur pemahaman dan keterampilan yang relevan dengan konten pelajaran. 6. Multidimensi. Standar ini menginginkan bahwa penilaian harus mencakup berbagai aspek atau dimensi dari pembelajaran. Selain mengukur pengetahuan, penilaian juga harus mencakup keterampilan, sikap, dan kompetensi lain yang diinginkan dalam pendidikan holistik. 7. Penggunaan variasi metode. Standar ini mendorong penggunaan variasi metode penilaian, seperti tes tertulis, tugas proyek, observasi langsung, atau penilaian portofolio. Penggunaan variasi metode penilaian memungkinkan siswa menunjukkan kemampuan mereka melalui berbagai cara yang sesuai dengan karakteristik mereka. 8. Umpan balik dan penggunaan hasil penilaian. Standar ini menggarisbawahi pentingnya memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa berdasarkan hasil penilaian. Hasil penilaian juga harus digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan pendidikan, perbaikan program, dan pengembangan pembelajaran yang lebih baik. Standar penilaian pendidikan ini dirancang untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan dengan kualitas yang tinggi dan memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa, guru, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton video belajar era digital. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Ikuti juga Instagram Belajar Era Digital di belajarera.digital agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru.